Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi, kita akan membahas tentang materi pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Kelompok ini terdiri atas David Hidayat, saya sendiri dengan NIM belakang 6061, ada Anif Mukarromah dengan NIM belakang 6062, ada Nurul Hidayatul Isnaini dengan NIM belakang 6063, dan ada Rahmat Darmawan Niti Martono dengan NIM belakang 6064. Pembahasan kali ini adalah materi pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam itu berbeda dengan pendidikan Barat yang sekuler, terutama karena pendidikan Islam tidak hanya didasarkan atas pemikiran manusia di dalamnya untuk mencapai kemaslahatan umum atau humanisme universal. Namun, dasar pokok pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai dasar pokok pendidikan Islam, di dalamnya terkandung sumber nilai yang absolut, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun interpretasinya atau penafsirannya mengalami penyesuaian, yaitu sesuai dengan konteks zaman, tempat, keberadaan, dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan penafsirannya sesuai dengan zaman. Kali ini ada 3 bab. Yang pertama adalah pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Dalam surat Al-Luqman ini ada 3 bahasan, yaitu keimanan atau akidah, ada ibadah syariah, yang terakhir ada akhlak. Selanjutnya adalah materi kedua itu pentingnya riset ilmu kealaman. Di sini membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu kealaman untuk kemaslahatan manusia, yaitu dalam kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir adalah ada tentang integrasi ilmu Qur'aniyah dan kauniyah, yaitu tentang integrasi Al-Quran dan sains dalam pendidikan modern memiliki 2 peluang, yakni pembinaan moral, spiritual, dan daya intelektual. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatul Isnaini dengan NIM 190301603. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang terkandung di dalam surat Al-Luqman. Pendidikan yang terkandung di dalam surat Al-Luqman yang pertama yaitu keimanan atau akidah. Pendidikan akidah meliputi pengesaan Allah, tidak menyekutukannya, dan mensyukuri segala nikmatnya. Seperti surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa idh qala Luqmanu li abnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kedzaliman yang besar. Dari ayat tersebut bisa diambil pelajaran bahwa kita sebagai umat atau sebagai hambanya tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Yang kedua adalah ibadah syariah. Secara umum, ibadah diartikan sebagai sesembahan, pengabdian. Ibadah sebenarnya tidak hanya sebatas penyembahan, tetapi juga berhubungan dengan tingkah laku manusia meliputi kehidupan. Seperti ayat 17 Al-Luqman yang berbunyi, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Jadi bisa diambil pelajaran dari ayat tersebut bahwa kita sebagai manusia hendaklah menegakkan sholat dan hendaklah kita mencegah perbuatan yang mungkar atau keji, dan ajaklah semua orang untuk berbuat kebajikan, serta
ketika kita mengajak orang berbuat kebaikan, pastilah ada rintangan. Nah, di situ kita hendaklah bersabar dengan apa yang telah menimpa kita. Dan pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Luqman yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Sejalan dengan usaha membentuk dasar keyakinan dan keimanan, maka diperlukan juga usaha untuk membentuk akhlak mulia. Dalam Al-Luqman yang berbunyi wala tusya'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita bertemu tetangga atau teman kita, hendaklah kita menyapanya. Janganlah kita memalingkan muka dengan kesombongan kita, dan hendaklah kita selalu memiliki sikap rendah hati. Dan yang selanjutnya yaitu ajaran mengenai pendidikan akhlak dijelaskan dalam beberapa ayat, seperti ayat 14. Karena konsekuensi keimanan sebagai keyakinan hati harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Ayat 15, di ayat ini menerangkan bahwa anak dilarang menaati orang tuanya jikalau mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah. Namun sebaliknya, jika mereka menyuruh untuk hal yang baik, maka hendaklah kita menaatinya. Lalu pada ayat ke-16, mendidik untuk beramal dengan ikhlas karena Allah, sebab Allah akan membalas perbuatan manusia sekecil apapun. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, sedangkan perbuatan buruk dibalas dengan kesengsaraan. Yang selanjutnya pada ayat 18, Luqman mengajarkan pergaulan di masyarakat dengan etika yang baik, berperilaku sopan, dan tidak boleh merasa paling tinggi hati, tidak boleh sombong. Jikalau sedang berhadapan dengan orang lain, tidak boleh memalingkan muka. Hal itu membuat lawan bicara kita menjadi merasa tidak dihargai. Selanjutnya pada ayat ke-19 dijelaskan di dalamnya, pertama, tentang cara berjalan dengan langkah yang sederhana, yakni tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Akan tetapi, berjalanlah dengan wajar, tanpa dibuat-buat, dan juga tidak pamer menonjolkan sikap rendah hati atau sikap tawadu. Dan yang kedua yaitu tentang cara bicara, yakni dengan mengurangi tingkat kekerasan suara. Jangan mengangkat suara jika tidak diperlukan sama sekali, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih berwibawa bagi orang yang melakukannya dengan mudah diterima oleh jiwa pendengarnya, serta lebih gampang untuk dimengerti. Dan yang ketiga tentang ilat atau alasan yang melarang hal tersebut, yakni suara yang paling buruk dan paling jelek, karena ia dikeraskan lebih daripada apa yang diperlukan tanpa penyebab adalah suara keledai. Dan dari semua itu kita bisa mengambil pelajaran terutama dari ayat 12 sampai 19 Al-Luqman. Jadi dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19 kita bisa mengambil garis besarnya bahwa surat tersebut mengandung 5 aspek pokok pendidikan, yaitu yang pertama perintah untuk bersyukur, yang kedua perintah pendidikan akidah yang di dalamnya terkandung sholat dan tidak menyekutukan Allah, selanjutnya pendidikan ubudiyah, selanjutnya pendidikan kemasyarakatan, artinya kita hidup sosial, kita hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan mental dan akhlak. Mental kita dan akhlak kita dibentuk
agar kita menjadi insan yang berperilaku sopan dan santun dan juga berperilaku mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Darmawan Niti Martono dengan NIM belakang 6064. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dengan pokok masalah pentingnya riset ilmu-ilmu kealaman. Ilmu kealaman sendiri merupakan nama lain dari ilmu alamiah, atau pada jenjang sekolah dasar kita lebih mengenalnya dengan sebutan ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia kita lebih sering mendengar atau mengucapkannya dengan nama sains. Ilmu alamiah sendiri merupakan ilmu yang mengkaji tentang gejala-gejala yang ada di alam semesta. Sebagai contoh adalah bumi. Jadi objek dari ilmu alamiah adalah bumi. Kenapa bumi saya jadikan sebagai contoh? Karena dalam bumi sendiri terdapat banyak hal yang tidak ketahui yang ternyata dapat menimbulkan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari atau sebagai penunjang kita untuk hidup. Ilmu alami dalam pengkajiannya, ilmu alamiah sendiri dibantu dengan ilmu terapan atau hampir selalu bersandingan dengan ilmu terapan ini yang membantu manusia dalam melakukan pengkajian agar lebih mudah dan efektif, yaitu dengan ilmu teknologi. Nah, keterkaitan antara ilmu alamiah dan ilmu teknologi atau hasil dari kedua ilmu tersebut tidak lain dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, semisal dalam hal sandang. Dalam hal sandang kita dapat lihat bahwasanya dulu dalam menghasilkan kain, manusia masih pada saat belum menemukan teknologi, manusia memang dapat menghasilkan kain atau benang, tetapi kualitas yang dihasilkannya apabila dibandingkan dengan sekarang memiliki kualitas yang mungkin buruk. Tetapi dengan adanya bantuan dari ilmu teknologi, maka terciptalah mesin-mesin yang dapat menghasilkan benang-benang yang sangat bagus dan kita pakai nyaman untuk kita sehari-hari. Dalam hal papan misalnya, manusia sekarang dapat menciptakan gedung-gedung pencakar langit, yang mana apabila kita ingin naik ke atas, mungkin kita tidak perlu lagi naik menggunakan tangga, akan tetapi cukup menekan tombol dan kita bisa langsung sampai ke gedung atau lantai yang kita inginkan. Dalam hal papan, hasilnya adalah menemukannya bibit-bibit makanan atau bibit-bibit tanaman yang memiliki keunggulan atau hasil yang sangat unggul dibanding dengan bibit-bibit yang lain, yang mana merupakan hasil dari eksperimen antara ilmu kealaman dan ilmu teknologi. Selain itu, ilmu kealaman dalam pengkajian yang dilakukan manusia memiliki sifat aktif dan dinamis, yang mana berarti setelah dilakukannya pengkajian dan ditemukanlah konsep, maka tidak semerta-merta berhenti dalam satu konsep tersebut. Dari konsep yang telah ditemukan, dilanjutkanlah pengkajian terhadap konsep tersebut. Apakah dari konsep tersebut masih bisa melahirkan konsep yang baru atau ilmu pengetahuan yang baru, atau memang harus cukup sampai di situ saja. Saya Nif Mukaromah dengan NIM 19030166062. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai integrasi ilmu Qur'aniyah dan kauniyah atau kealaman.
Peranan integrasi Al-Quran dan sains dalam pendidikan modern memiliki dua misi penting, yakni pembinaan moral spiritual dan intelektual. Al-Quran dan sains sendiri merupakan dua kata yang memiliki makna yang universal. Al-Quran sendiri merupakan sebuah kitab yang menuntun kehidupan manusia. Al-Quran membentuk suatu aturan atau undang-undang yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sains sendiri adalah studi terhadap alam nyata yang tunduk terhadap eksperimen-eksperimen dan persepsi-persepsi manusia. Selanjutnya yaitu mengenai beberapa langkah yang dapat dijadikan acuan ke arah pengembangan model integrasi Al-Quran dan sains. Yang pertama yaitu memetakan konsep keilmuan dan keislaman, yaitu dengan mengklasifikasikan sains secara sistematis ke dalam berbagai ilmu atau tema yang akan dikehendaki. Bisa juga dikatakan bahwa ilmuwan harus atau perlu menjelajahi terlebih dahulu ilmu sains yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu memadukan konsep keilmuan dan keislaman, yaitu dengan mencari titik kesamaan antara Al-Quran dan sains. Dengan kata lain, antara Al-Quran dan sains harus diintegrasikan sehingga satu sama lain saling memperkokoh. Yang ketiga yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pengawas dari setiap kerja sains, yaitu Al-Quran tidak hanya dijadikan pelengkap, tetapi dijadikan sebagai sumber rujukan utama agar menjadi lebih terarah dan mempunyai tujuan yang mengandung banyak manfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.